Qin Yichen tidak dapat mengatakan bahwa dia mengetahui kekuatan iblis-iblis ini. Tetapi Liu Yuyan tidak terlalu memikirkannya, tetapi hanya menggunakan ini sebagai pengingat. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, Liu Yuyan perlahan melangkah ke arah transmisi. Pada saat itu, dia sangat cantik dan mengambil wajah cantik yang heroik untuk mengembalikan ketidakpedulian sebelumnya. Di mata yang cerah, ada niat bertarung yang dingin dan para kilatan cahaya melintas, dan sosok Liu Yuyan muncul di peron batu. Pada saat yang sama, rantai 10 tahanan iblis di penjara dengan gemetar. Mengaum. Saya melihat monster, melolong dan menyusup, yang sepertinya memecahkan gendang telinga, yang menyebabkan banyak orang tiba-tiba mengubah wajah mereka. Mereka tidak ragu bahwa jika tidak ada ahli seperti Liu Yuyan, orang lain mungkin tidak akan mengalahkan mereka sedikitpun. Mungkin, saat rantai menjadi longgar, monster itu ditunjukkan oleh kekuatan tak terlihat di platform batu. Menghadapi Liu Yuyan, sayap darah mengipasi di belakangnya, dan raungan itu bercampur dengan deru angin. Ketika Qin Yichen melihat penampakan monster ini, dia hanya bisa menatapnya. Monster ini, dia sangat mengenalnya, dan bahkan bertemu dengannya. Itu adalah monster sayap darah yang dia temui di medan perang Sandy. Meskipun monster sayap darah saat ini seolah-olah iskemik, layu dan kurus, terlihat jelek, dan jauh lebih kecil dari Pik, dan bahkan sayap darah di belakangnya cukup lemah untuk melihat tulang di bawah daging. Namun, Qin Yichen masih berkeringat untuk Liu Yuyan. Monster sayap 5, Senior Hao Yao membiarkan dia melihat medan perang Kaisar Shen yang mengerikan. Jika Anda ingat dengan benar, jika monster sayap darah ini memiliki 6 sayap, kekuatannya sebanding dengan Golden Immortal. Monster yang dihadapi Liu Yuyan, meskipun hanya tersisa 5 sayap, tidak dapat dilihat dari sayap yang patah. Ketika puncaknya, itu pasti keberadaan Golden Immortal. Terlebih lagi, sebagai Qin Yichen yang telah mengalami kebrutalan Bloodwing Monster secara langsung, jelas bahwa monster ini sekarang mudah dibunuh di bawah Heaven Immortal 6 Heavenly Layer. Meskipun Chief Liu Realm tampaknya memiliki 6 lapisan surgawi yang terlambat, tetapi pertempuran ini tidak mudah untuk dimenangkan. Pada saat yang sama, Ni Yuntian menonton sebentar dengan gemetar ketakutan. Saudara Qin, dari mana asal monster ini? Jika Anda ingat dengan benar, Anda juga menemukan rahasia batu giok kuno. Meskipun Ni Yuntian tidak pergi, dia rupanya mendengar tentang informasi Ni Yang, dan tentu saja tahu kengerian monster Bloodwing ini. Semua orang yang hadir ketakutan dengan kebrutalan monster berdarah ini. Untuk sesaat, Sekte Abadi Tian Luo berteriak dengan hati-hati, dan Li Ge melihat wajahnya, juga suram dan tidak pasti. Dia bahkan tidak yakin bahwa dia dan monster Bloodwing dapat bertarung untuk menang. Namun, memikirkan pertemuan langsung Liu Yuyan, Li Ge tidak bisa menahan senyum. Kepala Liu, Anda harus mengecewakan sekte yang sama. Pada akhirnya, jika Anda tidak melanggar batasan, itu akan merusak reputasi Sekte Abadi Tian Luo Anda. Liu Yuyan dengan dingin mendengus, diberhentikan, karena monster sayap darah di depannya. Siluet tiba-tiba menghilang ketika kipas sayap darah terbang ke bayangan ekstrim. Yang akan datang. Meskipun dia belum bertemu, Liu Yuyan juga tahu bahwa Immortal Grade itu tidak mudah didapat. Namun, ketika seluruh tubuh peri armornya meledak menjadi cahaya, dan bahkan samar-samar membentuk formasi, tangan dan sisi tubuhnya lebih dari 10 kecemerlangan. Kecemerlangannya, seterang batu giok, memancarkan sedikit cahaya bulan. Dan pada akhirnya, diringkas menjadi kalajengking giok dengan 10 dan 2 pegangan. Giok-giok ini memiliki tubuh yang panjang dan sempit serta panjangnya sekitar 1 telapak tangan. Sepertinya ini bukan hiasan tapi sekumpulan prajurit peri. Sayap giok ada di tangan. Seluruh pribadi Liu Yuyan seperti peri menari di bawah sinar bulan. Dingin dan mulia. Tetapi niat membunuh tiba-tiba. Ketika Li Ge melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah Desperate Ten Dua Cai. Tanda seru. Tidak menyangka sekte abadi bahkan bersedia memberi wanita ini harta ini. Qin Yichen ada di sisinya. Meskipun dia tidak pernah diajari kekuatan luar biasa dari Sixian Dua Cai, tetapi juga dapat dilihat dari ekspresi Li Ge bahwa benda ini pasti prajurit peri yang sangat kuat. Dan Ni Yuntian menunjukkan kengerian di sampingnya. Ternyata ada 10 atau 2 boneka giok. Ini adalah sekumpulan prajurit peri. Semua orang yang hadir, termasuk Qin Yichen, sangat jelas bahwa kumpulan prajurit abadi ini, terlepas dari nilai atau kekuatan yang luar biasa, sangat luar biasa, dan jelas tidak lebih baik dari produk Immortal Grade yang sama. Benar saja, saya melihat Liu Yuyan memegang 2 pegangan batu giok, dan 10 pegangan batu giok yang tersisa seperti 10 pedang terbang, menutupi tubuhnya yang menggemaskan, membentuk pengepungan. Dan disinilah Li Ge benar-benar tercengang. Destroyer Ten 2 diserahkan kepada Liu Yuyan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran di medan perang berburu. Meski bergerak, itu juga wajar. Tapi penguasaan Liu Yuyan atas 10 burung gagak giok dengan sempurna membuatnya sedikit gelisah. Ding! Yang lebih tak terduga adalah bahwa dengan ledakan melolong, seperti tabrakan batu emas, monster sayap darah yang tiba-tiba menghilang,
dan guci batu giok diguncang kembali oleh cakar. Mendesis, adegan ini membuat suara napas dingin tiba-tiba berdering. Cakar depan monster ini bisa langsung menghancurkan jangkrik peri. Terlalu takut kan? Tanda seru. Anda harus tahu bahwa meskipun itu adalah Li Ge, menggunakan bagian depan telapak tangan untuk menghancurkan kelabang, hasilnya adalah lubang di lubang darah. Yang paling mengejutkan adalah Liu Yuyan di atas platform batu. Dia juga tidak mengharapkan ini. Kuncinya adalah monster ini sangat lemah sehingga hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh yang memerah. Jika itu puncak, itu ajaib seberapa kuat kekuatan. Tapi pada akhirnya Liu Yuyan adalah seorang kepala suku. Dalam sekejap, tangannya berubah menjadi gambar hantu. Penggoda batu giok menari di bulan debut, dan akhirnya, menenun dan menggambar tirai tipis. Tirai cahaya dan monster sayap darah saling berhadapan. Saya melihat bahwa bagian depan cakar merah darah monster itu juga ditembak dengan ganas. Jalur suara tajam meledak. Tirai tipis itu sulit dilukai. Saat Liu Yuyan menembak, sekop giok di sekelilingnya tidak menganggur, tetapi sayap darah di belakang monster itu seperti bilah tajam. Sambil mengipasi, dia benar-benar memblokir beting giok. Pertemuan ini, meski tidak memiliki kemuliaan yang mengguncang surga, menghancurkan bumi, telah membuat semua orang merasa lebih berbahaya dan ketakutan. Dengan kekuatan kepala Liu, sulit untuk melukai monster ini. Meskipun kepala Liu belum menggunakan kekuatan sihir teknik abadi, monster ini hanya mengandalkan kekuatan tubuh berdaging. Kelas abadi ini, mari kita lihat. Li Ge juga murung. Apakah serangan Liu Yuyan bisa dihentikan? Berapa kali dia akan dibombardir? Hanya dia sendiri yang paling tahu. Tetapi pada saat ini, saya melihat mata Liu Yuyan tampak dingin, dan gigi peraknya menggigit, dan saya melihat batu giok di sekitar mereka berubah menjadi sinar cahaya. Pada akhirnya, 10 sinar cahaya, seperti pita pedang terbang, tapi mengalir dan cerdas. Di bawah tarian, sebenarnya menjerat 5 sayap monster itu. Mengaum. Raungan marah monster. Guci batu giok yang dapat menjerat sayap darahnya. Lebih mulia. Yang membuatnya harus melepaskan diri dari kipas biasa yang sulit. Saat ini, guci 2 tangan di tangan Liu Yuyan naik selama 2 bulan.